Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Monica Zulkamahrita atau biasa dipanggil Monica. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 literasi digital. Nah, kelompok ini sendiri beranggotakan saya sendiri, Kris Monica dengan NIM 145. Lalu ada Najwa Aulia dengan NIM 046, Ol Sadwi dengan NIM 061, kemudian Putri Narulintang dengan NIM 050, kemudian Tarsisia Alvina dengan NIM 041, dan yang terakhir adalah Erwan Herdianto dengan NIM 070. Jadi dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar literasi digital. Kelompok kami mengangkat tema atau topik yaitu cyberstalking yang nantinya akan dijelaskan dengan paparan infografis statis yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan sedikit prolog atau gambaran mengenai literasi digital dan cyberstalking ini. Pada era yang serba digital saat ini, akses untuk menjangkau segala hal yang berkaitan dengan dunia digital, maya ataupun online itu semakin mudah ya untuk dilakukan. Nah, contohnya jika kita mengetikkan nama kita sendiri ataupun nama artis atau idola di kolom pencarian, nantinya akan muncul berbagai macam hasil yang dapat kita lihat atau didapatkan. Nah, dari hal ini dapat dikatakan bahwa semua orang itu mampu atau bisa mencari informasi sedetail apapun melalui internet. Penggunaan internet yang kurang bijak ini pun dapat membuat atau mengarahkan seorang individu itu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, hingga dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan kejahatan ataupun tindakan kriminal. Contohnya seperti memberikan komentar jahat, hate speech, meretas akun orang, dan tentunya melakukan tindakan cyberstalking. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa itu cyberstalking, dampak negatif, contoh perilaku, dan pencegahannya, mari simak penjelasannya dalam video berikut ini. Perkenalkan, saya Erwan Herdianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari cyberstalking. Cyberstalking sendiri dari kata-katanya yaitu cyber, yang artinya dunia maya. Sementara stalking artinya memata-matai tanpa sepengetahuan korbannya. Jadi, cyberstalking adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman dan perhatian berlebihan dalam bentuk penggunaan internet dan bentuk komunikasi komputer yang sangat mengganggu korbannya. Cyberstalking memiliki dampak negatif, yaitu diantara lain adalah seperti gangguan emosional, gangguan kesehatan mental, kecurigaan, kerusakan hubungan sosial, kerusakan karir, pelanggaran privasi, ancaman fisik, dan memakan waktu serta energi korban. Sekian, terima kasih. Ada beberapa contoh perilaku cyberbullying meliputi yang pertama, yaitu mengirim pesan yang bertujuan untuk mengancam, melecehkan, meresahkan secara berulang baik di media sosial maupun di email. Yang kedua, yaitu memantau aktivitas online seseorang di media sosial tanpa izin mereka. Yang ketiga, yaitu membagikan informasi pribadi dan foto pribadi seseorang tanpa izin mereka yang bertujuan untuk merugikan dan merusak reputasi seseorang. Yang kelima, yaitu melakukan pelecehan secara online dan mengirim pesan yang tidak diinginkan baik di pesan teks maupun di email. Yang keenam, yaitu mengirim ancaman secara fisik dan merusak melalui dunia maya. Yang ketujuh, yaitu memantau lokasi korban
melalui aplikasi GPS atau aplikasi lainnya. Perilaku ini adalah perilaku yang ilegal dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jika Anda mengalami perilaku cyberbullying, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Metode tindakan umum yang dianggap sebagai cyber stalking. Yang pertama, ada penguntitan online. Biasanya dilakukan dengan mengikuti atau memantau aktivitas online tanpa izin. Yang kedua, ada pelecehan online. Biasanya dilakukan dengan mengirimi pesan, komentar, ancaman kepada seseorang melalui sosial media. Yang ketiga, ada pencemaran karakter. Biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi orang secara online. Yang keempat, ada penyebaran foto atau video. Biasa dilakukan dengan menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin yang bisa mengancam keamanan dan privasi individu. Yang kelima, ada pemfitnahan identitas. Biasanya dilakukan dengan menggunakan identitas palsu seseorang untuk melakukan tindakan merugikan. Dan yang terakhir, ada peretasan. Biasanya dilakukan dengan mengakses akun seseorang tanpa izin. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya Anda tidak menjadi korban cyber stalking. Yang pertama, yaitu memperbarui semua perangkat lunak untuk mencegah kebocoran informasi. Yang kedua, yaitu menutup alamat protokol internet dengan jaringan pribadi virtual. Yang ketiga, yaitu memperkuat pengaturan privasi di setiap media sosial Anda. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berhati-hati dalam memasang aplikasi yang meminta untuk mengakses informasi pribadi Anda. Nah, dari penjelasan infografis cyberstalking yang telah dipaparkan rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa cyberstalking merupakan tindakan atau perilaku kriminal yang memiliki banyak sekali dampak negatif hingga dapat merugikan orang lain. Namun, hal ini dapat dicegah ya teman-teman, dengan cara kita lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan atau mengakses internet. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 literasi digital yang mengangkat topik tentang cyberstalking. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga sedikit informasi tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.